Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan video konsep dasar ekonomi syariah ini. Salawat dan salam saya sanjungkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Saya Rizka Amelia dengan NIM 2303200051 akan memaparkan konsep dasar ekonomi syariah guna memenuhi tugas dari MK Ekonomi Syariah. Selanjutnya, ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Sejak manusia lahir hingga meninggal dunia, manusia tidak pernah lepas dari kegiatan ekonomi. Setiap hari manusia melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti bekerja, berdagang, membeli makanan, menggunakan jasa transportasi, menabung, hingga melakukan investasi. Semua kegiatan tersebut termasuk bagian dari aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara lahir dan batin. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi bukan hanya sekedar usaha memperoleh keuntungan semata, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang bahwa harta yang dimiliki manusia hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikelola dengan baik, benar dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang jelas mengenai bagaimana cara memperoleh harta, menggunakan harta, mendistribusikan harta, dan mengembangkan harta agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang menawarkan keseimbangan antara kebutuhan hidup, dunia, dan akhirat. Sistem ekonomi ini mengutamakan nilai keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi syariah juga keuntungan memang diperbolehkan, tetapi keuntungan tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Perkembangan ekonomi syariah di dunia, termasuk di Indonesia, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari perkembangannya perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, hingga berbagai produk halal yang semakin diminati masyarakat. Banyak yang mulai menyadari bahwa sistem ekonomi syariah bukan hanya sistem ekonomi berbasis agama, tetapi juga sistem yang mampu menciptakan keadilan dan kestabilan ekonomi dalam masyarakat. Dengan memahami konsep dasar ekonomi syariah, masyarakat diharapkan mampu menerapkan ilmu-ilmu atau nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi sehari-hari sehingga tercipta kesejahteraan bersama, pemerataan ekonomi, dan kehidupan sosial yang harmonis. Yang pertama ada definisi ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sistem ini mengatur seluruh aktivitas ekonomi manusia agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Semua kegiatan ekonomi dalam Islam harus dilakukan secara halal, jujur, adil, serta tidak mengandung unsur penipuan, riba, perjudian, dan ketidakjelasan. Secara umum, ekonomi syariah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sesuai dengan aturan dan nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi syariah, manusia diberikan kebebasan untuk berusaha dan mencari kekayaan, tetapi kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh aturan syariat agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Ekonomi syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan ekonomi konvensional. Jika ekonomi konvensional lebih berfokus pada pencapaian keuntungan material dan kepuasan individu, maka ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Selain itu, ekonomi syariah juga memperhatikan aspek moral dan spiritual dalam setiap kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, manusia dipandang sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi. Artinya, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan kekayaan dengan baik serta menggunakannya untuk kemaslahatan bersama.
Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dalam Islam tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi harus memberikan manfaat bagi banyak orang. Ekonomi syariah juga mengajarkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, tetapi juga dari keberkahan harta tersebut. Harta yang diperbolehkan secara halal dan digunakan di jalan yang benar akan memberikan keterangan hidup hingga membawa manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Pengertian ekonomi syariah menurut para ahli, yang pertama ada menurut Muhammad Abdul Manan. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Pendapat ini menegaskan bahwa ekonomi syariah bukan hanya teori ekonomi biasa, tetapi ekonomi yang dibangun atas dasar moral dan etika Islam. Yang kedua ada menurut Yusuf Qaradawi. Menurut Yusuf Qaradawi, yaitu bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan, kemanusiaan, akhlak, dan keseimbangan. Dalam pandangan beliau, kegiatan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai agama dan moral. Dan yang terakhir ada dari Monzerkaf. Dan Monzerkaf menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bertujuan mencapai kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya sesuai ajaran Islam tanpa mengurangi kebebasan individu. Pendapat para ahli tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki karakter yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya karena menempatkan agama dan moral sebagai dasar utama dalam kegiatan ekonomi. Adapun karakteristik ekonomi syariah memiliki karakteristik dan ciri khas yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya seperti ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai agama, moral, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, seluruh aktivitas ekonomi harus berjalan sesuai dengan ajaran Islam agar tercipta kehidupan yang seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat. Karakteristik ekonomi syariah menjadi dasar dalam menjalankan berbagai kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, perdagangan, investasi, dan lembaga keuangan. Dengan adanya karakteristik tersebut, ekonomi syariah diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, manusiawi, dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Yang pertama itu karakteristiknya berupa bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik utama ekonomi syariah adalah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan hadis. Semua aturan dan prinsip dalam ekonomi syariah didasarkan pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ekonomi syariah memiliki landasan yang kuat, tetap, dan tidak boleh berubah oleh perkembangan zaman. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang sebagian besar lahir dari pemikiran manusia, ekonomi syariah berasal dari aturan ilahi yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Karena bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aturan ekonomi syariah diyakini sebagai sempurna dan mampu memberikan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Al-Quran dan hadis memberikan pedoman yang jelas mengenai jual beli, utang piutang, zakat, warisan, larangan riba, etika perdagangan, serta keadilan ekonomi. Semua aturan tersebut bertujuan menjaga kesejahteraan manusia dan menghindari masyarakat dari kerusakan ekonomi. Selain itu, ekonomi syariah juga mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan niat yang baik sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua ada mengutamakan keadilan. Keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam ekonomi syariah. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesempatan ekonomi dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam satu transaksi. Ekonomi syariah berusaha menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu.
Semua pihak harus memperoleh haknya secara adil sesuai dengan usaha dan tanggung jawabnya masing-masing. Karena itu, Islam melarang segala bentuk penindasan, eksploitasi, penipuan, dan monopoli yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam praktik ekonomi, keadilan dapat diwujudkan melalui kejujuran dalam berdagang, timbangan yang benar, harga yang wajar, pembagian keuntungan yang adil, pembayaran upah yang layak kepada pekerja. Islam juga sangat memperhatikan perlindungan terhadap golongan lemah seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah untuk membantu pemerataan kesejahteraan masyarakat. Keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya berlaku dalam hubungan antara individu, tetapi juga dalam hubungan antar masyarakat dan negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu besar. Yang ketiga ada memandukan kepentingan individu dan masyarakat. Ekonomi syariah mengakui bahwa hak milik pribadi dan memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki harta, menjalankan usaha, dan mencari keuntungan. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan aturan syariat Islam. Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penggunaan harta harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh merugikan orang lain. Ekonomi syariah berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Seseorang diperbolehkan menjadi kaya dan memperoleh keuntungan, tetapi tetap memiliki kewajiban sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal ini diwujudkan melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan larangan menimbun harta. Dengan adanya keseimbangan tersebut, ekonomi syariah dapat mencegah terjadinya kesenjangan sosial yang terlalu besar antara orang kaya dan orang miskin. Berbeda dengan ekonomi kapitalis yang cenderung mengutamakan kepentingan individu dan ekonomi sosialis yang lebih mengutamakan kepentingan negara. Ekonomi syariah mencoba menggabungkan keduanya secara seimbang sehingga tercipta keharmonisan dalam masyarakat. Yang keempat ada menjunjung tinggi nilai moral. Ekonomi syariah sangat menekankan kepentingan moral dan akhlak dalam kegiatan ekonomi. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai etika dan tanggung jawab moral. Setiap pelaku ekonomi, baik produsen, pedagang, konsumen, maupun pengelola keuangan harus memiliki sifat jujur, amanah, disiplin, bertanggung jawab, adil, dan transparan. Rasulullah SAW sendiri merupakan contoh pedagang yang jujur dan terpercaya. Beliau selalu menjaga kualitas harga, tidak pernah menipu pembeli, dan selalu menepati janji dalam berdagang. Pedagang yang jujur sangat dihargai dalam Islam karena dapat menciptakan kepercayaan dan hubungan yang baik dalam masyarakat. Sebaliknya, perilaku curang dan penipuan sangat dilarang karena dapat merusak stabilitas ekonomi dan merugikan orang lain. Dalam ekonomi syariah, keuntungan yang diperoleh harus berasal dari cara yang halal dan baik. Keuntungan yang besar tetap diperoleh dengan cara yang haram dianggap tidak membawa keberkahan. Selain itu, ekonomi syariah juga mengajarkan bahwa kesuksesan ekonomi tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi juga manfaat dan keberkahan harta tersebut bagi kehidupan masyarakat. Yang kelima ada menolak praktik ekonomi yang haram. Karakteristik penting lainnya dalam ekonomi syariah adalah menolak segala bentuk praktik ekonomi yang haram dan merugikan masyarakat. Islam melarang kegiatan ekonomi yang mengandung unsur ketidakadilan, penipuan, eksploitasi, dan kerusakan sosial. Beberapa praktik ekonomi yang dilarang dalam Islam adalah riba. Riba adalah pengambilan tambahan dan bunga dalam transaksi pinjaman uang secara tidak adil. Islam melarang riba karena dapat menindas pihak yang lemah dan menyebabkan ketimpangan ekonomi. Yang kedua ada judi atau maisir. Judi adalah kegiatan memperoleh keuntungan dengan cara untung-untungan yang dapat merugikan pihak lain dan menimbulkan permusuhan dalam masyarakat. Yang ketiga ada gharar. Gharar merupakan transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan atau ketidakpastian sehingga dapat merugikan salah satu pihak.
Yang keempat ada penipuan. Islam melarang segala bentuk kebohongan dan kecurangan dalam perdagangan maupun transaksi ekonomi lainnya. Yang kelima ada korupsi. Korupsi merupakan perbuatan mengambil hak orang lain secara tidak sah yang dapat merusak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam ada monopoli. Monopoli adalah penguasaan pasar oleh satu pihak sehingga dapat merugikan masyarakat melalui permainan harga dan keterbatasan barang. Dan yang terakhir ada penimbunan barang. Penimbunan barang dilakukan dengan menyimpan barang dalam jumlah besar untuk menaikkan harga demi keuntungan pribadi. Praktik ini sangat merugikan masyarakat. Larangan terhadap praktik-praktik tersebut bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang sehat, adil, stabil, dan bebas dari eksploitasi. Yang kedua ada materi dasar hukum ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki dasar hukum yang jelas, kuat, dan bersumber langsung dari ajaran Islam. Dalam hukum tersebut menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan adanya dasar hukum ini, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan materi, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan. Dasar hukum ekonomi syariah berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang menjadi landasan utama dalam menentukan aturan ketentuan ekonomi. Sumber hukum tersebut meliputi Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Keempat sumber hukum ini saling melengkapi dan menjawab berbagai persoalan ekonomi, baik yang terjadi pada masa dahulu maupun perkembangan ekonomi modern saat ini. Melalui dasar hukum tersebut, Islam memberikan aturan yang lengkap mengenai berbagai kegiatan ekonomi seperti perdagangan, utang piutang, investasi, perbankan, distribusi, kekayaan, zakat, warisan, dan berbagai transaksi lainnya. Semua aturan tersebut bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam dan menjadi dasar paling penting dalam ekonomi syariah. Al-Quran berisi petunjuk hidup bagi manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Banyak ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang perdagangan jual beli, utang piutang, zakat, warisan, larangan riba, etika bisnis, serta penggunaan harta secara benar. Islam mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan secara halal dan tidak boleh merugikan orang lain. Oleh karena itu, Al-Quran menghalalkan jual beli karena perdagangan dapat membantu manusia memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan kesejahteraan. Namun, Islam mengharamkan riba karena dianggap mengandung unsur ketidakadilan dan dapat menindas pihak yang lemah. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang larangan riba terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi dasar utama dalam pelaksanaan sistem ekonomi syariah, terutama dalam perbankan dan lembaga keuangan syariah. Selain larangan riba, Al-Quran juga memerintahkan umat Islam untuk berlaku jujur dalam setiap transaksi ekonomi. Kejujuran dalam perdagangan sangat penting karena dapat menciptakan rasa percaya antara penjual dan pembeli, serta menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Al-Quran juga mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam penggunaan harta. Islam melarang sikap boros atau israf dan berlebihan karena dapat menyebabkan kerusakan serta ketimpangan sosial. Harta harus digunakan secara bijaksana dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Di samping itu, Al-Quran sangat menekankan pentingnya membantu masyarakat yang membutuhkan melalui zakat, sedekah, dan infak. Dengan demikian, kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua ada hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. Nabi Muhammad SAW memberikan banyak contoh mengenai bagaimana menjalankan aktivitas ekonomi secara benar
jujur, adil, dan bertanggung jawab. Rasulullah SAW dikenal sebagai pedagang yang amanah, profesional, dan terpercaya sejak sebelum diangkat menjadi nabi. Beliau selalu menjaga kualitas barang dagangan, tidak pernah menipu pembeli, dan selalu menepati janji dalam berdagang. Sikap Rasulullah SAW tersebut menjadi teladan utama dalam praktik ekonomi syariah. Dalam Islam, pedagang yang jujur memiliki kedudukan yang sangat mulia karena dapat menciptakan kepercayaan dan keadilan dalam masyarakat. Hadis juga menjelaskan berbagai aturan ekonomi seperti larangan menipu dalam berdagang, larangan menggunakan larangan mengurangi timbangan, larangan menimbun barang, larangan monopoli, anjuran membantu orang yang kesulitan ekonomi, dan kewajiban membayar upah pekerja secara adil. Salah satu hadis terkenal menjelaskan bahwa pedagang yang jujur dan amanah bersama para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada di akhirat. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kejujuran dalam sistem ekonomi. Selain itu, Rasulullah SAW mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kehidupan ekonomi. Orang yang memiliki kelebihan harta dianjurkan membantu fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang membutuhkan agar tercipta kesejahteraan sosial. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam perkembangan zaman, muncul berbagai persoalan ekonomi baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, sehingga membutuhkan penjelasan hukum berdasarkan pemikiran dan kajian para ulama. Melalui ijma, para ulama melakukan musyawarah dan istihad bersama untuk menentukan hukum suatu masalah ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kesepakatan tersebut kemudian dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi modern. Ijma memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi syariah karena mampu menjawab tantangan ekonomi kontemporer dan tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Contoh hasil ijma dalam bidang ekonomi antara lain hukum perbankan syariah, hukum asuransi syariah, hukum investasi syariah, transaksi digital dan e-commerce, penggunaan kartu pembiayaan syariah, suku dan pasar modal syariah. Di Indonesia, fatwa-fatwa mengenai ekonomi syariah banyak dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional. Fatwa tersebut menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat dalam menjalankan transaksi ekonomi sesuai syariat. Dengan adanya ijma, ekonomi syariah dapat terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Yang terakhir ada qiyas. Qiyas adalah penetapan hukum suatu masalah baru dengan cara membandingkan atau menganalogikannya dengan masalah yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena memiliki sebab yang sama. Qiyas digunakan ketika suatu persoalan ekonomi tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Para ulama kemudian membandingkan persoalan tersebut dengan kasus yang sudah ada hukumnya agar dapat diketahui ketentuan hukumnya yang dalam Islam. Melalui qiyas, hukum Islam dapat terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sistem ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Contoh qiyas dalam ekonomi syariah yang pertama, hukum bunga bank dianalogikan dengan riba karena sama-sama memberikan tambahan yang memberatkan. Yang kedua ada transaksi modern berbasis digital dibandingkan dengan akad jual beli dalam Islam. Dan yang terakhir ada investasi modern dianalogikan dengan kerja sama usaha atau musyawarah dan mudharabah. Qiyas menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan adanya qiyas, ekonomi syariah tetap relevan diterapkan dalam kehidupan modern meskipun muncul berbagai bentuk transaksi dan teknologi baru. Yang ketiga ada tujuan ekonomi syariah. Tujuan utama ekonomi syariah adalah mencapai falah, yaitu kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat.
Konsep falah menunjukkan bahwa keberhasilan dalam Islam tidak hanya diukur dari banyaknya harta dan keuntungan materi yang dimiliki seseorang, tetapi juga keberkahan, ketenangan hidup, keadilan sosial, serta kedekatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mengutamakan nilai moral, spiritual, sosial, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang halal, jujur, adil, dan bertanggung jawab agar memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat. Tujuan ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi, tetapi juga bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan bersama. Sistem ekonomi syariah berusaha membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, bebas dari penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan ekonomi. Melalui prinsip-prinsip syariah, ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem ekonomi yang stabil, manusiawi, dan membawa keberkahan dalam kehidupan manusia. Berikut beberapa tujuan utama ekonomi syariah. Yang pertama, menciptakan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan utama ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup layak dan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kesejahteraan dalam ekonomi syariah tidak hanya diukur dari tingginya pendapatan atau kekayaan seseorang, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan ketenangan hidup. Ekonomi syariah bertujuan menciptakan kondisi di mana seluruh masyarakat dapat menikmati kehidupan yang baik tanpa adanya kemiskinan yang ekstrim maupun ketimpangan sosial yang berlebihan. Islam menegaskan bahwa kesejahteraan bukan hanya hak orang kaya maupun kelompok tertentu saja, tetapi hak seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap kaum lemah seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ekonomi syariah mendorong terciptanya pemerataan kesejahteraan sehingga setiap orang dapat hidup secara layak dan bermartabat. Selain itu, ekonomi syariah juga mendorong masyarakat untuk bekerja keras, berusaha secara halal, dan memanfaatkan sumber daya secara produktif agar tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan. Yang kedua ada menciptakan keadilan ekonomi. Keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam ekonomi syariah. Islam menolak segala bentuk ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi karena dapat menyebabkan penderitaan dan kerusakan dalam masyarakat. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa tidak boleh ada pihak yang memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Semua aktivitas ekonomi harus dilakukan secara adil, transparan, dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, Islam melarang berbagai praktik ekonomi yang merusak seperti riba, penipuan, monopoli, penimbunan barang, korupsi, dan lain-lain. Ekonomi syariah menekankan pentingnya pembagian hak dan kewajiban secara seimbang agar semua pihak memperoleh manfaat yang adil dalam kegiatan ekonomi. Larangan tersebut bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Yang ketiga ada mengurangi kesenjangan sosial. Tujuan penting lainnya adalah ekonomi syariah dapat mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Islam sangat peduli terhadap kelompok masyarakat yang lemah dan membutuhkan bantuan. Dalam sistem ekonomi syariah, kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Oleh sebab itu, Islam mendorong distribusi kekayaan melalui zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu memberikan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerima. Yang kedua ada infak dan sedekah. Infak dan sedekah merupakan bentuk kepedulian sosial yang dianjurkan dalam Islam untuk membantu sesama manusia. Dan yang terakhir ada wakaf. Wakaf digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya. Dengan adanya distribusi kekayaan tersebut, ekonomi syariah berusaha menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling membantu. Selain itu, ekonomi syariah juga memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk bekerja, berusaha, memperoleh hasil yang halal sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Melalui sistem tersebut, pembagian harta orang mampu disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga tercipta pemerataan ekonomi. Yang keempat ada menjaga stabilitas ekonomi.
Ekonomi syariah bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sistem ekonomi Islam menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan krisis ekonomi dan ketidakstabilan harga pasar. Ekonomi syariah melarang spekulasi berlebihan dan transaksi yang mengandung ketidakjelasan karena dapat menimbulkan kerugian besar serta ketidakpastian dalam masyarakat. Sistem syariah lebih menekankan kegiatan ekonomi yang nyata dan produktif seperti perdagangan, produksi barang dan jasa, investasi pada sektor real, dan kerjasama usaha. Dengan demikian, kegiatan ekonomi lebih berhubungan dengan aktivitas produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara nyata. Ekonomi syariah juga menghindari sistem utang berbasis bunga yang dapat memicu krisis keuangan. Sebagai gantinya, sistem syariah menggunakan prinsip bagi hasil, kerjasama usaha, dan jual beli yang halal. Prinsip tersebut menciptakan hubungan ekonomi yang lebih adil dan stabil karena pemilik modal dan pelaku usaha. Stabilitas ekonomi sangat penting karena dapat menciptakan rasa aman, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, menjaga kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dan yang terakhir ada menjaga moral dan akhlak. Ekonomi syariah tidak hanya mengatur masalah keuangan dan perdagangan, tetapi juga sangat memperhatikan moral dan akhlak manusia. Dalam Islam, kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan akhlak yang baik, seperti jujur, amanah, disiplin, bertanggung jawab, adil, dan transparan. Akhlak yang baik sangat penting dalam menciptakan hubungan ekonomi yang sehat, harmonis, dan penuh kepercayaan. Islam mengajarkan bahwa seorang pedagang atau pelaku usaha tidak boleh melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan besar. Keuntungan yang diperoleh dengan cara haram dianggap tidak membawa keberkahan dalam hidup. Rasulullah SAW sendiri merupakan contoh pedagang yang jujur dan amanah. Beliau selalu menjaga kualitas barang, menepati janji, dan tidak pernah menipu pembeli. Ekonomi syariah juga mengajarkan bahwa harta bukan tujuan utama hidup manusia, melainkan sarana untuk beribadah kepada Allah SWT dan membantu sesama. Dengan menjaga moral dan akhlak dalam kegiatan ekonomi, masyarakat akan terhindar dari penipuan, korupsi, keserakahan, permusuhan, ketidakadilan, sehingga tercipta kehidupan ekonomi yang damai, sehat, dan penuh keberkahan. Dan yang terakhir ada ruang lingkup ekonomi syariah. Ruang lingkup ekonomi syariah sangat luas karena mencakup seluruh aktivitas ekonomi manusia. Yang pertama ada produksi. Produksi dalam ekonomi syariah adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Produksi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting karena menjadi sumber penyediaan kebutuhan hidup manusia. Tanpa adanya kegiatan produksi, manusia akan kesulitan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Islam, kegiatan produksi tidak hanya bertujuan mencapai keuntungan materi semata, tetapi juga bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, produksi harus dilakukan secara halal, jujur, adil, serta tidak merugikan orang lain maupun lingkungan. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan baik. Segala sumber daya yang tersedia seperti tanah, air, tumbuhan, hewan, dan kekayaan lainnya harus dimanfaatkan secara bijaksana untuk kepentingan bersama. Karena itu, kegiatan produksi dalam ekonomi syariah harus memperhatikan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kepentingan sosial, dan kelestarian lingkungan. Produksi dalam ekonomi syariah juga harus menghasilkan barang dan jasa yang halal serta bermanfaat bagi masyarakat. Islam melarang produksi barang yang haram atau merusak moral dan kesehatan manusia seperti minuman keras, narkoba, perjudian, dan produk-produk yang mengandung unsur maksiat. Dengan demikian, tujuan produksi dalam Islam bukan hanya memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga menjaga kemaslahatan masyarakat. Selain itu, produsen dalam ekonomi syariah dituntut memiliki akhlak yang baik seperti jujur, amanah, disiplin, dan bertanggung jawab. Produsen tidak boleh melakukan penipuan, mengurangi timbangan, atau memproduksi barang berkualitas buruk demi memperoleh keuntungan yang besar.
Islam sangat menekankan kepentingan etika dalam kegiatan produksi agar tercipta keadilan dan kepercayaan dalam masyarakat. Adapun prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi syariah, yang pertama ada prinsip halal. Barang dan jasa yang diproduksi harus halal menurut syariat Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua ada prinsip keadilan. Kegiatan produksi harus bersifat memberikan manfaat secara adil bagi produsen, pekerja, konsumen, dan masyarakat. Yang ketiga ada prinsip kemaslahatan. Produksi harus bertujuan menciptakan manfaat dan kesejahteraan bagi manusia. Yang keempat ada prinsip amanah. Produsen harus menjalankan usaha dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain. Yang kelima ada prinsip kelestarian lingkungan. Kegiatan produksi tidak boleh merusak alam dan lingkungan hidup. Dan yang terakhir ada prinsip efisiensi. Sumber daya harus digunakan secara baik dan tidak berlebihan agar tidak menjadi pemborosan. Adapun tujuan produksi dalam ekonomi syariah, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan kemaslahatan, mendapatkan keuntungan yang halal, dan menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Faktor-faktor produksi dalam ekonomi syariah, yang pertama sumber daya alam. Segala kekayaan alam yang digunakan dalam proses produksi seperti tanah, air, dan hasil tambang. Yang kedua ada tenaga kerja, manusia yang melakukan kegiatan produksi baik secara fisik maupun pikiran. Islam mengajarkan agar pekerja diperlakukan secara adil dan diberi upah yang layak. Yang ketiga ada modal, segala alat dan dana yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat ada kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang dalam mengelola usaha dan mengambil keputusan produksi terbaik. Adapun etika produksi dalam Islam, yang pertama ada jujur dalam produksi. Produsen harus memberikan informasi yang benar tentang barang yang diproduksi. Yang kedua ada tidak mengurangi timbangan. Islam melarang kecurangan dalam ukuran dan timbangan barang. Dan yang ketiga ada menjaga kualitas produksi. Barang yang diproduksi harus berkualitas baik dan aman digunakan. Yang keempat ada tidak merusak lingkungan. Produksi harus memperhatikan kelestarian alam dan tidak menyebabkan pencemaran. Dan yang terakhir, memperlakukan pekerja dengan baik. Pekerja harus mendapatkan hak dan upah yang adil. Contoh produksi dalam ekonomi syariah, yang pertama produksi makanan dan minuman halal, industri pakaian muslim, produksi obat-obatan halal, pertanian dan peternakan halal, dan produksi kosmetik halal. Di Indonesia, sertifikasi produksi halal diawasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal agar produk yang beredar sesuai dengan prinsip syariah. Larangan dalam produksi menurut Islam, yang pertama itu menghasilkan barang haram, merusak moral masyarakat, membahayakan kesehatan manusia, merusak lingkungan, mengandung unsur penipuan dan eksploitasi. Contohnya itu memproduksi minuman keras, produksi narkoba, produksi barang palsu, eksploitasi tenaga kerja secara tidak adil. Yang kedua ada distribusi. Distribusi dalam ekonomi syariah adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari kekayaan produsen kepada konsumen atau pihak yang memiliki kelebihan harta kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Distribusi merupakan bagian penting dalam kegiatan ekonomi karena berfungsi memastikan bahwa hasil produksi dan kekayaan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Dalam pandangan Islam, distribusi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga bertujuan menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya, melainkan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk fakir miskin dan golongan yang membutuhkan. Distribusi dalam ekonomi syariah dilakukan berdasarkan nilai keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong. Oleh karena itu, Islam melarang praktik distribusi yang merugikan masyarakat seperti monopoli, penimbunan barang, penipuan, dan eksploitasi. Semua barang dan jasa harus disalurkan dengan cara yang jujur, transparan, dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, distribusi dalam ekonomi syariah juga berkaitan erat dengan kewajiban sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Melalui instrumen tersebut, kekayaan dapat didistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu
sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Distribusi yang baik akan menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Jika distribusi tidak secara adil, maka kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Jika distribusi dilakukan secara adil, maka kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan kesejahteraan sosial dapat tercapai. Sebaliknya, distribusi yang tidak adil dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan konflik sosial. Adapun prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi syariah, yang pertama, prinsip keadilan. Distribusi harus dilakukan secara adil tanpa membedakan status sosial, suku, maupun golongan tertentu. Yang kedua, prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Distribusi bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan agar tercipta kesejahteraan bersama. Yang ketiga, ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan dalam kegiatan ekonomi, tetapi tetap harus memperhatikan hak orang lain dan aturan syariat. Yang keempat, ada prinsip kepemilikan yang halal. Harta yang didistribusikan harus diperoleh secara halal dan tidak merugikan pihak lain. Yang kelima, ada prinsip pemerataan. Kekayaan tidak boleh hanya berpusat pada kelompok tertentu, tetapi harus tersebar secara merata dalam masyarakat. Adapun tujuan distribusi dalam ekonomi syariah, yang pertama, menciptakan keadilan sosial. Distribusi bertujuan memberikan kesempatan pada seluruh masyarakat untuk memperoleh kebutuhan hidup secara layak. Mengurangi kesenjangan ekonomi. Melalui distribusi yang adil, perbedaan antara kaya dan miskin dapat dikurangi. Yang ketiga, ada membantu masyarakat yang membutuhkan. Islam mendorong umatnya membantu fakir miskin dan golongan lemah melalui zakat dan sedekah. Yang keempat, ada menjaga stabilitas ekonomi. Distribusi yang baik dapat menciptakan keseimbangan ekonomi dan mengurangi konflik sosial. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Barang dan jasa dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat sehingga kesejahteraan meningkat. Bentuk distribusi dalam ekonomi syariah, yang pertama, distribusi melalui perdagangan. Barang dan jasa disalurkan dari produsen kepada konsumen melalui kegiatan jual beli yang halal. Yang kedua, distribusi melalui zakat. Sebagian harta orang mampu diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat. Yang ketiga, ada distribusi melalui infak dan sedekah. Pemberian sukarela kepada orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat, ada distribusi melalui wakaf. Penyerahan harta untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah. Dan yang terakhir, ada distribusi melalui warisan. Pembagian harta peninggalan kepada ahli waris sesuai ketentuan Islam. Larangan dalam distribusi menurut Islam. Yang pertama, ada monopoli, yaitu menguasai perdagangan sehingga pihak lain sulit memperoleh barang. Yang kedua, ada penimbunan barang, yaitu menyimpan barang dalam jumlah besar untuk menaikkan harga. Yang ketiga, ada penipuan, yaitu memberikan informasi palsu dalam perdagangan. Yang keempat, ada riba, yaitu mengambil keuntungan secara berlebihan melalui bunga pinjaman. Dan yang terakhir, ada korupsi, yaitu menggunakan harta secara tidak jujur dan merugikan masyarakat. Contoh distribusi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada pedagang menjual barang dan dengan harga yang wajar. Adapun penyaluran zakat kepada fakir miskin, pembagian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, penyaluran hasil pertanian ke pasar, dan pembangunan fasilitas umum dari dana wakaf. Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk membantu pemerataan kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga, ada konsumsi. Konsumsi dalam ekonomi syariah adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam pandangan Islam, konsumsi tidak hanya bertujuan memperoleh kepuasan materi, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral, kesehatan, kebermanfaatan, dan keberkahan. Islam mengajarkan bahwa manusia diperbolehkan menikmati rezeki dan berbagi kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun harus dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Oleh karena itu, kegiatan konsumsi dalam ekonomi syariah harus dilakukan secara seimbang, sederhana, dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan pemborosan maupun kerusakan. Dalam ekonomi syariah, barang dan jasa yang dikonsumsi harus memenuhi prinsip halal dan thayyib atau baik. Halal berarti diperbolehkan menurut syariat Islam, sedangkan thayyib berarti baik, sehat, bersih, aman, dan bermanfaat bagi tubuh maupun kehidupan manusia.
Dengan demikian, seorang muslim tidak hanya memperhatikan rasa atau manfaat suatu barang, tetapi juga memperhatikan asal-usul dan cara memperolehnya. Konsumsi dalam Islam juga berkaitan erat dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dimiliki manusia harus digunakan untuk kebutuhan yang bermanfaat dan tidak dihamburkan secara pada hal-hal yang sia-sia. Islam melarang perilaku hidup boros atau israf dan berlebih-lebihan karena dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan pribadi, konsumsi dalam ekonomi syariah juga harus memperhatikan kepentingan sosial. Seorang muslim dianjurkan menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu orang lain melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan demikian, konsumsi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki sosial dan kemanusiaan. Adapun prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah, yang pertama itu prinsip halal, yaitu barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal menurut syariat Islam. Islam melarang konsumsi barang haram seperti minuman keras, narkoba, dan makanan yang diharamkan. Yang kedua ada prinsip thayyib, ya selain halal, barang juga harus baik, sehat, dan aman bagi tubuh serta lingkungan. Yang ketiga ada prinsip kesederhanaan. Islam mengajarkan hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Yang keempat ada prinsip keseimbangan. Konsumsi harus dilakukan secara seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir ada prinsip tanggung jawab. Setiap harta yang dimiliki manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga penggunaannya harus benar dan bermanfaat. Adapun tujuan dalam konsumsi dalam ekonomi syariah, yang pertama memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia agar dapat hidup layak dan sehat. Yang kedua ada menjaga kesehatan dan keselamatan. Barang yang dikonsumsi harus mendukung kesehatan fisik dan mental manusia. Yang ketiga ada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan konsumsi dapat menjadi ibadah apabila dilakukan sesuai syariat Islam. Dan yang terakhir ada menciptakan kesejahteraan sosial. Konsumsi yang baik akan membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan kesejahteraan. Perilaku konsumsi yang dilarang dalam Islam yaitu israf atau berlebihan, menggunakan harta secara berlebih-lebihan kebutuhan. Yang kedua ada tabazir atau pemborosan, menghamburkan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga itu ada konsumsi barang haram, yaitu menggunakan barang atau jasa yang dilarang oleh syariat Islam. Dan yang terakhir adalah sikap pamer dan sombong, yaitu menggunakan harta hanya untuk menunjukkan kemewahan dan kesombongan. Contoh konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yaitu membeli makanan halal dan bergizi, menggunakan pakaian yang sopan dan kesesuaian kebutuhan, menghindari pembelian barang secara berlebihan, menyisihkan sebagian pendapatan untuk sedekah, dan menggunakan harta untuk pendidikan dan kesehatan. Dan yang terakhir ada perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam perbankan syariah, seluruh kegiatan keuangan harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis, serta bebas dari unsur riba, gharar, masyir, penipuan, dan transaksi haram lainnya. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif dari perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Dalam Islam, bunga dianggap sebagai riba yang dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan sistem yang lebih adil seperti bagi hasil jual beli dan sewa. Bank syariah tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat, keadilan ekonomi, dan keberkahan dalam kegiatan keuangan. Sistem ini mengedepankan prinsip kerjasama, transparansi, tanggung jawab, dan tolong-menolong dalam setiap transaksi. Dalam praktiknya, bank syariah berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat untuk kegiatan usaha halal dan produktif. Dana yang dihimpun dari masyarakat akan dikelola oleh sektor-sektor usaha tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip perbankan syariah, yang pertama, bebas dari riba. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam transaksinya. Yang kedua ada menggunakan prinsip bagi hasil. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Yang ketiga menghindari gharar dan masyir. Semua transaksi harus jelas dan tidak bersifat spekulatif.
Yang keempat, investasi pada usaha halal, dana yang disalurkan pada usaha yang sesuai syariat Islam. Dan yang terakhir, mengutamakan keadilan dan transparansi. Semua pihak memperoleh hak dan kewajiban secara adil. Adapun fungsi perbankan syariah, yang pertama, menghimpun dana masyarakat. Bank syariah menerima simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan syariah, giro syariah, deposito syariah. Yang kedua, ada menyalurkan dana. Dana yang dihimpun disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha dan kebutuhan lainnya. Yang ketiga, ada memberikan jasa keuangan. Bank syariah juga menyediakan berbagai layanan seperti transfer, pembayaran, dan investasi syariah. Akad dalam perbankan syariah adalah perjanjian atau kesepakatan antara pihak bank dan nasabah yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Akad menjadi dasar utama dalam setiap transaksi perbankan syariah karena menentukan hak, kewajiban, serta hubungan kerjasama antar dua belah pihak. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga, perbankan syariah menggunakan berbagai jenis akad yang sesuai dengan ketentuan Islam. Akad-akad tersebut dirancang agar transaksi berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta masyir. Dalam praktiknya, akad dalam perbankan syariah digunakan pada berbagai layanan seperti tabungan, pembiayaan usaha, jual beli, investasi, hingga penyewaan barang dan jasa. Setiap akad memiliki aturan dan mekanisme yang berbeda sesuai dengan tujuan transaksi yang dilakukan. Berikut beberapa akad yang paling sering digunakan dalam perbankan syariah. Yang pertama, ada mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antar pemilik modal atau masibul ma'al dan pengelola usaha atau mudarib dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Dalam kegiatan ini, pihak pemilik modal memberikan seluruh modal kepada pengelola usaha untuk menjalankan suatu kegiatan bisnis atau usaha produktif. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi antara dua pihak berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati sejak awal akad. Namun, apabila usaha mengalami kerugian bukan karena kelalaian pengelola, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola hanya rugi tenaga dan waktu. Akad mudharabah mencerminkan prinsip kerjasama dan keadilan dalam Islam, karena keuntungan dan risiko dibagi secara bersama-sama. Ciri-ciri mudharabah: yang pertama, modal berasal dari satu pihak. Yang kedua, pengelola usaha tidak memberikan modal. Yang ketiga, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Dan yang terakhir, kerugian ditanggung pemilik modal jika bukan karena kelalaian pengelola. Contoh mudharabah yaitu bank syariah memberikan modal kepada pengusaha kecil untuk membuka usaha makanan. Keuntungan usaha kemudian dibagi sesuai perjanjian antara bank dan pengusaha. Dalam perbankan syariah, akad mudharabah sering digunakan kepada tabungan investasi syariah, deposito syariah, dan pembiayaan usaha. Yang kedua, ada musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, di mana semua pihak sama-sama memberikan modal dan ikut menanggung risiko usaha. Dalam akad ini, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan porsi modal yang diberikan. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian dibagi sesuai proporsi modal masing-masing pihak. Akad musyawarah menekankan prinsip kebersamaan dan kemitraan dalam menjalankan usaha. Semua pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan perkembangan usaha tersebut. Ciri-ciri musyarakah itu: yang pertama, semua pihak memberikan modal, semua pihak dapat ikut mengelola usaha, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian dibagi berdasarkan jumlah modal. Contoh musyarakah itu bank syariah dan nasabah bekerja sama membuka usaha toko pakaian. Bank menyediakan sebagian modal dan nasabah juga menyertakan modal serta mengelola usaha tersebut. Dalam praktik perbankan syariah, akad musyarakah sering digunakan untuk pembiayaan usaha bersama, proyek investasi, dan kerjasama bisnis jangka panjang. Yang ketiga, ada murabahah. Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan keuntungan atau margin yang telah disepakati secara bersama dengan pihak pembeli. Dalam akad murabahah, bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi sesuai margin keuntungan yang telah disetujui. Pembayaran biasanya dilakukan secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.
Murabahah menjadi salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah karena sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Ciri-ciri murabahah itu yang pertama, bank memberikan barang lebih dahulu, harga pokok dan keuntungan dijelaskan secara terbuka, keuntungan disepakati bersama, dan yang terakhir pembayaran dapat dilakukan secara cicilan. Contoh murabahah itu, nasabah ingin membeli sepeda motor, bank syariah membeli motor tersebut dari dealer lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungannya. Akad murabahah banyak digunakan pada pembiayaan kendaraan, pembiayaan rumah, pembelian alat usaha, serta pembelian barang konsumtif. Yang keempat ada ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran imbalan atau upah. Dalam akad ijarah, pihak pemilik barang memberikan hak manfaat kepada pihak menyewa tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Akad ijarah digunakan untuk berbagai transaksi penyewaan seperti kendaraan, bangunan, alat berat maupun jasa tertentu. Ciri-ciri ijarah yang pertama ada pihak penyewa dan pemberi sewa. Yang kedua ada barang tetap milik pemilik awal, dan yang terakhir penyewa hanya memperoleh manfaat barang. Contoh ijarah, bank syariah membeli alat berat untuk menyewakannya kepada perusahaan konstruksi dengan pembayaran sewa tiap bulan. Dalam praktik perbankan syariah, akad ijarah digunakan pada sewa kendaraan, pembiayaan alat berat, sewa gedung atau rumah, dan pembiayaan jasa. Selain ijarah, bisa terdapat juga ijarah muntayyihah mutamlik, yaitu akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang kepada penyewa. Yang kelima ada wadiyah. Wadiyah adalah akad titipan harta atau uang dari nasabah kepada bank untuk dijaga dan disimpan dengan aman. Dalam akad ini, bank bertanggung jawab menjaga dana titipan dan mengembalikannya kapan saja ketika diminta oleh nasabah. Akad wadiyah didasarkan pada prinsip kepercayaan dan amanah. Bank tidak berkewajiban memberikan keuntungan kepada nasabah, tetapi bank boleh memberikan bonus secara sukarela. Akad wadiyah biasanya digunakan pada produk tabungan dan giro syariah. Ciri-ciri wadiyah yang pertama itu bersifat titipan. Yang kedua, dana dapat diambil kapan saja. Yang ketiga, bank wajib menjaga keamanan dana. Dan yang terakhir, bonus diberikan secara sukarela. Contoh hadiah itu, nasabah menyimpan uang di tabungan syariah untuk keamanan dan kemudahan transaksi sehari-hari. Jenis wadiyah yang sering digunakan yang pertama, wadiyah yad amanah. Bank hanya menjaga titipan dan tidak boleh memanfaatkan dana. Yang kedua ada wadiyah yad damanah. Bank boleh memanfaatkan dana titipan tetapi tetap wajib mengembalikannya kapan saja nasabah minta. Yang terakhir ada asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sistem perlindungan atau usaha saling tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau dana tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu sesuai dengan prinsip syariah Islam. Asuransi syariah dijalankan berdasarkan nilai kerjasama, keadilan, dan saling membantu antar peserta tanpa mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam asuransi syariah, peserta tidak membeli perlindungan dari perusahaan seperti pada asuransi konvensional, melainkan saling membantu satu sama lain. Dana yang dibayarkan peserta akan dikumpulkan dalam dana tabarruk, yaitu dana kebajikan yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian. Sistem asuransi syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah Islam seperti akad tabarruk atau tolong-menolong dan akad mudharabah atau bagi hasil, serta akad makalah bil ujrah atau pemberian kuasa dengan imbalan jasa. Asuransi syariah bertujuan memberikan perlindungan finansial sekaligus menciptakan rasa aman dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Selain itu, asuransi syariah juga bertujuan membantu masyarakat menghadapi risiko kehidupan seperti kecelakaan, kematian, kebakaran, kesehatan, maupun kerugian usaha dengan cara yang halal dan adil. Adapun karakteristik asuransi syariah yang pertama, berdasarkan prinsip tolong-menolong atau ta'awun, bebas dari riba, gharar, dan maisir, dana peserta dikelola secara transparan, risiko ditanggung bersama antar peserta, dan keuntungan dibagi sesuai prinsip syariah.
Adapun jenis-jenis asuransi syariah, yang pertama asuransi jiwa syariah, memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia atau kecelakaan. Yang kedua ada asuransi kesehatan syariah, yaitu memberikan bantuan biaya pengobatan dan perawatan kesehatan. Yang ketiga ada asuransi pendidikan syariah, yaitu membantu persiapan dana pendidikan anak. Yang keempat ada asuransi kendaraan syariah, yaitu memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan kendaraan. Dan yang terakhir ada asuransi kerugian syariah, yaitu melindungi aset atau usaha dari berbagai risiko kerugian. Keunggulan asuransi syariah itu yang pertama ada kesesuaian dengan prinsip Islam, mengutamakan keadilan dan transparansi, mengedepankan solidaritas sosial, dana diinvestasikan pada usaha halal, dan adanya pembagian surplus underwriting kepada peserta. Di Indonesia, perkembangan asuransi syariah diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan didukung oleh berbagai perusahaan asuransi syariah yang terus berkembang. Yang terakhir ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah kegiatan investasi dan transaksi keuangan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam pasar modal syariah, seluruh kegiatan investasi dapat bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, penipuan, dan usaha-usaha yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasar modal syariah bertujuan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berinvestasi secara halal, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, pasar modal syariah menyediakan berbagai instrumen investasi yang sesuai syariat, seperti saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Ketiga instrumen tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk menanamkan modal sekaligus memperoleh keuntungan tanpa melanggar ketentuan agama. Yang pertama ada saham syariah, yaitu surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Perusahaan yang termasuk saham syariah tidak boleh bergerak di bidang usaha haram seperti perjudian, minuman keras, riba, dan usaha lain yang bertentangan dengan Islam. Investor saham syariah memperoleh keuntungan berupa dividen dan capital gain. Yang kedua ada sukuk, adalah surat berharga syariah yang menunjukkan kepemilikan terhadap suatu aset, proyek, atau kegiatan usaha tertentu. Sukuk sering disebut sebagai obligasi syariah, tetapi berbeda dengan obligasi konvensional karena tidak menggunakan sistem bunga. Keuntungan sukuk diperoleh dari hasil usaha, sewa, atau kerja sama berdasarkan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Yang terakhir ada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan syariah oleh manajer investasi. Dana tersebut ditempatkan pada saham syariah, sukuk, deposito syariah, dan instrumen halal lainnya. Reksadana syariah dikelola sesuai prinsip Islam dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Di Indonesia, kegiatan pasar modal syariah diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan didukung oleh Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara perdagangan efek. Yang terakhir ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen sosial dalam Islam memiliki peran besar dalam membantu pemerataan ekonomi. Zakat berfungsi membersihkan harta dan membantu fakir miskin, sedangkan wakaf dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan masjid. Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Telah selesai sudah yang saya paparkan, semoga dapat menjadi Adapun kesimpulan dari materi hari ini, yaitu ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Sistem ini bertujuan menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai moral, spiritual, sosial, dan kemanusiaan. Ekonomi syariah memiliki karakteristik khusus seperti mengutamakan keadilan, menjunjung tinggi akhlak, menjaga keseimbangan antar kepentingan individu dan masyarakat, serta menolak praktik ekonomi yang haram seperti riba, penipuan, monopoli, dan korupsi. Semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara halal, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Ruang lingkup ekonomi syariah sangat luas, meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah,
produksi, distribusi, konsumsi, investasi syariah. Dalam perbankan syariah digunakan berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wadiyah. Akad-akad tersebut digunakan sebagai dasar transaksi agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Selain itu, ekonomi syariah juga bertujuan mengurangi kesenjangan sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sehingga kekayaan dapat didistribusikan secara adil kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan penerapan ekonomi syariah yang baik, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang adil, stabil, manusiawi, dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Ekonomi syariah tidak hanya memberikan manfaat dalam bidang ekonomi, tetapi juga membentuk masyarakat yang jujur, peduli, dan memiliki akhlak yang baik. Sekian yang dapat saya paparkan, selebihnya kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.